Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabar? Ibu harap kamu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke. Sebagai judul materi kita adalah litosfer. Dengan tujuan pembelajaran, kamu diharapkan dapat menjelaskan karakteristik dari lapisan litosfer. Untuk memulainya, mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu atas rahmat yang Kau berikan bagi kami, hingga kami dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran ini. Tuhan, seluruh pertemuan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Anak kami sekalian, coba perhatikan gambar yang Ibu buat. Ini gambar apa? Ini adalah gambar lapisan bumi, yakni litosfer. Litosfer merupakan lapisan yang letaknya di atas lapisan pengantara yang tebalnya 1200 km dengan berat jenisnya rata-rata hampir 3 gram per cc atau aslinya adalah 2,8 gram per cm kubik. Coba perhatikan nak. Dia itu tersusun atas lapisan apa saja? Yaitu ada lapisan inti dalam, inti luar, dan selubung. Ya, itulah lapisan daripada litosfer kita ini. Nah, bagaimana dengan suhu atau temperatur yang ada di kerak bumi ataupun di litosfer ini? Suhunya dapat mencapai sekitar 1050 derajat Celcius. Atau bisa dikatakan suhunya bisa mencapai berapa derajat Celcius itu nak? 1050 derajat Celcius loh. Ini panas di lapisan bebatuan ini. Lapisan litosfer biasa juga disebut dengan lapisan pembentuk kulit bumi atau crust yang disebut. Litosfer itu berasal dari dua kata, yakni litos dan sfera. Ya, litos itu adalah batu-batuan, sedangkan sfera itu adalah lapisan. Maka sfera atau litosfera adalah bulatan ataupun lapisan. Jadi, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan pembentuk kulit bumi. Nah, di bagian paling atas, tebalnya sekitar 70 km, itu tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis kulit bumi, yakni lapisan litosfer yang mungkin dari sebagian kamu sudah ketahui. Dia itu tersusun atas atom SiO2 dan Al2O3 ya. Dalam lapisan litosfer ini terdapat batuan sedimen, juga granit, andesit, dan jenis batuan metamorf dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial disebut juga dengan lapisan kerak yang sifatnya padat, kaku, dan ketebalannya kira-kira 35 km. Anak kami sekalian, kalau kita tadi membicarakan tentang litosfera, nah yang berikut kita juga akan membicarakan tentang kerak benua. Apa itu kerak benua? Kerak benua itu adalah benda padat yang mana terdapat batuan beku granit, di mana bagian atasnya terdapat batuan beku basal, juga berada di bawahnya.
Kerak benua terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari kandungan mineral berupa silikon dan aluminium dengan ketebalan sekitar 30 hingga 80 km. Ya. Berat jenisnya sekitar 2,85 mg per kubik. Dan biasanya kerak benua disebut juga dengan lapisan granitis. Kenapa? Karena terdiri dari susunan batuan yang berkomposisi atau bersusunan batuan granit. Oke, kalau tadi kita bahas mengenai kerak benua, sekarang kita beralih ke kerak samudra. Berarti samudra tadi kita katakan adalah lapisan-lapisan lautan atau samudra itu adalah lapisan lautan yang luas. Berarti lautan itu juga rupanya berada di dalam kerak atau dibatasi oleh kerak lapisan bebatuan tadi. Itu sebabnya lautan yang luas tidak menyebabkan tanah menjadi lapuk atau menjadi lembek ataupun lunak. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut yang mana ada di bagian atas. Sedangkan di bagian bawahnya ada batu-batuan vulkanik, batu-batuan yang berasal dari gunung berapi. Kerak samudra menempati samudra atau berada di samudra. Kerak samudra terdiri atas mineral. Mineral apa itu, nak? Silikon, ferum, magnesium dengan ketebalan 5 hingga 15 km dengan berat jenisnya sekitar 3 mg per kubik. Nah, nama lain dari kerak samudra ini, nak, adalah lapisan basaltis. Kenapa disebut demikian? Karena penyusunnya berupa batuan yang berkomposisi basal. Apa beda dari kedua kerak bumi ini dengan kerak benua? Perbedaannya terletak di segi umur ataupun usia. Ya. Kalau batuan kerak benua umurnya sudah 200 juta tahun. Sedangkan kerak apa itu namanya, nak? Kerak bumi itu sudah ditemukan sekitar 3.800 juta tahun yang lalu. Nah, kita lanjutkan dengan lapisan sima. Apa itu lapisan sima? Lapisan sima itu adalah lapisan kulit bumi yang mana tersusun atas logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Anak kami sekalian, lapisan sima itu merupakan suatu lapisan yang bahannya bersifat elektrik, memiliki ketebalan kira-kira 65 km. Kulit bumi mempunyai lapisan batuan dengan ketebalan 4 sampai 80 km. Nah, batuan kulit bumi itu memiliki lapisan batuan beku, di mana batuan jenis ini terbentuk karena magma pijar yang mendingin dan akan menjadi padat. Maka berdasarkan tempat pendinginannya ada 3 macam batuan beku. 1, batuan tubir atau batuan beku. Kedua adalah batuan leleran. Ya, kita tahu itu. Kemudian batuan beku leleran ini membeku di luar kulit bumi sehingga akan membuat temperatur turun cepat sekali. Kemudian batuan korok.
Batuan korong atau batu beku gang. Ini terbentuk di dalam gang-gang ataupun korok-korok. Karena apa? Tempatnya dekat ke permukaan bumi, maka pendinginannya lebih cepat. Apa yang terjadi kalau pendinginannya lebih cepat? Mau tidak mau, kristal-kristal yang dihasilkan pun lebih kecil. Nah, bila batuan beku lapuk, maka bagian-bagiannya yang lepas mudah diangkut oleh air, atau diangkut oleh angin, ataupun diangkut oleh es, lalu diendapkan di tempat lain. Batuan yang mengendap ini disebut dengan batuan sedimen, yang mana mula-mula lunak, tapi lama-kelamaan menjadi keras karena proses pembatuan. Batuan sedimen contohnya seperti batuan apa itu nak? Batuan sedimen contohnya seperti batuan apa itu nak? Batuan glasial. Nah, pengangkut batuan ini adalah es. Lalu batuan sedimen akuatis. Batuan ini terdiri dari beberapa batuan sedimen. Yaitu seperti apa itu? Yaitu seperti breksi, yaitu batuan sedimen yang terdiri dari batu yang bersudut tajam. Ya. Nah, batu pasir yaitu batuan sedimen yang terdiri atas kristal-kristal kecil. Batu ini pada akhirnya diendapkan atau mengendap. Pengendapan pada batuan sedimen itu terdiri atas batuan sedimen lacustre, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di danau. Ya. Oke kawan, ada juga yang dikatakan dengan batuan sedimen kontinental ya. Itu batuannya diendapkan di laut. Kalau batuan sedimennya marine itu diendapkan di lautan juga. Ya. Ada juga yang dikatakan dengan batuan metamorf. Itu batuannya mengalami perubahan yang dahsyat sekali. Maka asal dari batuan ini didapat dari batuan beku atau batuan sedimen. Perubahan pada batuan ini dapat terjadi karena bermacam-macam penyebabnya. Antara lain bisa karena suhu tinggi, bisa karena tekanan tinggi. Kalau karena tekanan tinggi itu bisa berasal dari adanya endapan yang tebal di atas batuan metamorf, dan sebagai contoh adalah batu pasir atau apa nak? Batu apa nak? Batu pasir itu berasal dari mana itu? Berasal dari pasir. Oke anak kami sekalian, silakan Anda tulis nanti dalam buku catatanmu, lalu pelajari baik supaya kamu jelas temukan bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari lapisan bebatuan ataupun karakteristik daripada litosfer. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.